Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Berta Herdiana Mardita dengan NIM 23060230038. Di sini saya dari program studi Tadris IPA UIN Salatiga. Nah, pada video kali ini di sini saya akan menyampaikan materi singkat mengenai model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Nah, video di sini itu untuk melengkapi tugas UAS mengenai mata kuliah strategi pembelajaran IPA dengan dosen pengampu Ibu Feni Widianti MPD. Nah, sebelum itu di sini mungkin kita harus tahu nih, apa sih arti PBL gitu. Jadi PBL itu merupakan problem based learning, di mana segala sesuatu di sini itu berawal dari permasalahan. Jadi guru diharapkan mampu memberikan pemantik, yaitu suatu permasalahan yang diangkat dari kehidupan sekitar kita atau lingkungan sekitar kita. Ya, mungkin di sana bisa memotivasi peserta didik untuk lebih cari tahu, lebih ingin tahu kira-kira dari permasalahan tersebut yang berawal dari lingkungan sekitar, kira-kira bagaimana sih cara untuk menjawabnya, bagaimana sih cara mengidentifikasinya gitu. Nah, untuk materi yang saya ambil ini mengenai materi unsur dan senyawa, tepatnya di materi kelas 8 SMP. Nah, untuk instansi SMP yang saya ambil itu di SMP Negeri 1 Ngadirojo, tepatnya di Kabupaten Pacitan. Nah, untuk alokasi waktu di sini saya mengambil 4 JP, yaitu 2 pertemuan dengan 4 kali 40 menit. Di pertemuan pertama kita akan membahas mengenai unsur, dan pertemuan kedua kita akan membahas mengenai senyawa. Nah, langsung saja di sini tujuan pembelajaran mengenai materi unsur dan senyawa dengan model pembelajaran PBL. Yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik itu diharapkan bisa bergotong royong mengidentifikasi mengenai unsur logam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik itu bergotong royong mengidentifikasi mengenai unsur non-logam dan logam yang berada dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik itu dapat diharapkan secara mandiri menyebutkan 3 contoh sifat unsur logam maupun non-logam. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada materi senyawa dengan model pembelajaran PBL, yang pertama ada melalui diskusi kelompok, peserta didik itu diharapkan bergotong royong mendeskripsikan penerapan senyawa pada kebudayaan di Tegal dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik itu diharapkan secara kreatif mengaitkan senyawa pada produk hasil kebudayaan di Tegal dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik itu diharapkan secara mandiri mampu menyebutkan 3 contoh sifat senyawa dengan tepat. Nah, untuk tujuan pembelajaran di sini, tepatnya di senyawa, ini kenapa kebudayaan di Tegal? Karena model yang saya ambil itu kebetulan dia bersubstansi di sekolah di Tegal gitu. Jadi dia tujuan pembelajarannya tuh sesuai dengan masyarakat di daerah Tegal begitu. Oke, di sini kita akan melanjutkan mengenai kegiatan pembelajaran berdasarkan dari sintaks PBL. Nah, sebelum kita melaju pada sintaks PBL, di sini kita akan kegiatan pembelajarannya itu adalah pendahuluan, di mana pendahuluan itu adalah berfungsi untuk menyiapkan peserta didik agar lebih semangat, lebih aktif, lebih menyegarkan peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Nah, di sini sesuai modul yang saya buat, di sini tuh dengan menerapkan protokol budaya atau tata tertib, di mana tata tertib ini berisi tentang 4 hal. Yang pertama adalah menyapa, yaitu ketika guru datang, guru tuh menyapa peserta didik, "Halo semuanya, apa kabar? Selamat pagi," dan lain sebagainya. Maka peserta didik ini menjawab nih dari sapaan guru. Yang kedua yaitu menyanyi. Mungkin menyanyi ini bisa digunakan menyanyi lagu kebangsaan atau lagu daerah dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu adalah entry, yaitu menyiapkan peralatan belajar yang digunakan pada materi ini gitu. Jadi mungkin mempersiapkan alat tulis, buku, media pembelajaran dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu adalah memperhatikan instruksi guru gitu atau usaha. Jadi guru bagaimana nih kira-kira mengusahakan muridnya agar lebih berfokus untuk materi yang akan dibahas pada pertemuan tersebut. Nah, jadi dari kegiatan atau protokol budaya tersebut itu menerapkan 4 hal: menyapa, menyiapkan peralatan sekolah, bernyanyi, dan memperhatikan instruksi guru. Di mana 4 hal tersebut itu memiliki fungsi untuk melatih siswa agar lebih konsentrasi, lebih siap terhadap pembelajaran yang akan dimulai setelahnya. Nah, yang kedua adalah peserta didik itu dapat merespon guru dengan baik. Dan yang ketiga adalah peserta didik itu menjawab salam dan mulai berdoa.
Nah, itu adalah yang paling penting. Dan yang terakhir adalah peserta didik itu mendengarkan penjelasan guru dan ice breaking bersama. Jadi mungkin ketika dirasa peserta didiknya ini kurang fokus, mungkin guru ini bisa mengajukan ice breaking gitu, penyemangat untuk apa ya, agar peserta didiknya itu lebih konsentrasi lagi terhadap pembelajaran yang akan dimulai. Jadi tujuan dari pendahuluan, sintaks pendahuluan di sini adalah agar peserta didik itu lebih semangat lagi memulai pembelajaran gitu. Jadi tidak ada yang mengantuk, tidak ada yang bermalas-malasan, dan lebih semangat lagi untuk mendengarkan atau untuk menerima penjabaran dari guru. Begitu. Ya, di sini kita akan masuk ke pembelajaran inti atau kegiatan inti, yang dimana di sini kita berdasarkan pada sintaks PBL yang sudah ada di catatan sebelumnya. Yang pertama, mengenai sintaks PBL atau langkah-langkah dalam menggunakan mode pembelajaran PBL. Yang pertama ada orientasi, di mana guru tuh memberikan pemberian masalah kepada siswa atau mungkin pemantik kepada siswa agar siswa ini lebih memiliki motivasi lagi untuk mencari tahu mengenai suatu permasalahan tersebut. Yang kedua adalah mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga adalah membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil. Yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi hasil pembelajaran siswa. Oke, yang pertama adalah orientasi atau pemberian masalah. Jadi guru itu bisa memberikan suatu permasalahan, mungkin ini bersumber pada kehidupan sehari-hari atau ke lingkungan sekitar mereka. Atau yang kedua adalah dengan menggunakan link video. Jadi guru bisa menampilkan suatu video ya, mungkin di sana terdapat suatu sumber masalah. Nah, peserta didik dimulai dari permasalahan pada suatu video tersebut, itu mulai berpikir, mulai menganalisis dengan kelompoknya gitu. Nah, untuk video atau untuk modul yang saya buat, yang pertama di situ adalah guru itu memberikan suatu video yang menampilkan mengenai unsur di kehidupan sekitar kita. Jadi peserta didik itu dapat mengamati link video tersebut, dan mungkin dari video tersebut tuh sudah mulai berimajinasi nih terhadap materi-materi lainnya gitu. Yang kedua adalah merorganisasi peserta didik untuk belajar. Jadi tugas guru di sini adalah untuk memulai membagi atau mungkin menjelaskan mengenai tugas yang akan mereka lakukan ini. Yang ini berdasarkan pada link video sebelumnya. Yang ketiga adalah membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Nah, karena di sini adalah tugas kelompok, jadi peserta didik ini sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, dan dia tuh mulai mengumpulkan informasi-informasi mereka yang sesuai dengan masalah yang ada, yang akan mereka bahas pada hari tersebut. Jadi mungkin mereka bisa mencari sumber dari literasi, dari sumber buku bacaan, dan mereka nanti akan bisa menjawab di LKPD. Yang keempat adalah mengembangkan dari penyajian hasil. Nah, di sini mereka mulai melakukan pengolahan data gitu istilahnya. Jadi mereka mengembangkan dari hasilnya itu bagaimana gitu. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi dan menganalisis. Nah, di sini adalah kita kolaborasi dengan guru. Nah, guru kita bisa melakukan presentasi. Nah, presentasi di sini mungkin kita bisa mengembangkan jawaban kita. Nah, dari kelompok lain mungkin kalau seandainya ada jawaban yang kurang tepat atau ingin menambahkan, nah ini mungkin bisa menambahkan. Jadi di sini kita mengkolaborasi jawaban-jawaban yang lainnya yang mungkin akan ada gitu. Dan yang kedua adalah mengevaluasi. Ketika ada jawaban dari peserta yang mungkin salah atau mungkin kurang tepat, di sini jawaban guru ini dipertanyakan gitu. Mungkin guru bisa menambahkan jawaban yang tepat atau lain sebagainya begitu. Di sini kita akan melanjutkan ke kegiatan penutup atau kegiatan yang terakhir. Nah, di sini guru bisa memberikan apresiasi kepada seluruh siswa yang telah bekerja dengan baik. Jadi ketika kita sudah memberikan hasil kesimpulan atau analisis data pada sintaks sebelumnya, di sini kita lanjut memberikan apresiasi, penyemangat kepada peserta didik agar peserta didik itu tetap semangat gitu. Nah, dan mungkin kalau seandainya ada jawaban peserta didik yang kurang tepat pada analisis data sebelumnya, di sini mereka tetap merasa dihargai karena tetap diberikan apresiasi dengan baik. Yang kedua adalah memberikan soal post test. Nah, mungkin ini bisa diterapkan pada suatu pembelajaran. Jadi untuk mengukur seberapa mampu atau mungkin seberapa paham mereka mengenai pembelajaran yang sudah dibahas. Yang ketiga adalah
guru mengagendakan materi pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai senyawa, serta meminta peserta didik untuk menyiapkan pada pertemuan selanjutnya. Jadi, guru memberikan ancer-ancer nih, kira-kira di pertemuan selanjutnya kita akan membahas apa? Nah, kita akan membahas mengenai materi senyawa. Jadi, peserta didik ini dapat mempersiapkan kira-kira kalau seandainya materi pembelajaran senyawa, apa sih yang harus kita lakukan, apa sih yang harus kita cari tahu, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu adalah guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa dan dilakukan penutupan, yaitu salam dan lain sebagainya. Jadi ketika kita sudah menerapkan sintaks tadi, kita akan penutup. Jadi pemberian kesimpulan yang sudah kita lakukan ini, analisis datanya itu bagaimana. Setelah itu mungkin kita akan penutup dengan post test maupun pemberian apresiasi kepada teman-teman yang sudah belajar pada hari tersebut, begitu. Selanjutnya adalah pada PBL atau Problem Based Learning di pertemuan kedua, yaitu membahas mengenai materi senyawa. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini sebelum kita lanjut ke kegiatan inti atau sintaks dari PBL, di sini kita akan melaksanakan kegiatan pendahuluan. Nah, kegiatan pendahuluan di sini adalah menggunakan protokol budaya tata tertib, yaitu menyapa, menyiapkan peralatan belajar, menyanyi, dan memperhatikan instruksi guru. Setelah itu mungkin bisa ditambahkan menggunakan ice breaking gitu untuk memberikan semangat agar peserta didik itu lebih konsentrasi lagi sebelum pada materi. Jadi tujuan dari pendahuluan di sini adalah agar peserta didik itu dapat lebih semangat lagi gitu loh, lebih berkonsentrasi sebelum dihadapkan oleh permasalahan-permasalahan setelahnya. Nah, lanjut di sini kita akan ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai kegiatan inti pada sintaks PBL, yaitu Problem Based Learning, di pertemuan kedua, yaitu mengenai senyawa. Nah, hampir sama dengan pertemuan sebelumnya mengenai unsur. Nah, pada sintaks PBL ini, kita menggunakan sintaks atau langkah-langkah yang sama. Yang pertama adalah orientasi, pemberian masalah kepada peserta didik. Di sini, guru bisa memberikan suatu permasalahan yang mungkin bisa diambil dari kehidupan sekitar kita, atau mungkin kita bisa menampilkan video YouTube yang mungkin di sana ada permasalahan nih, kira-kira dari permasalahan tersebut apa sih yang kita bisa analisis gitu, apa sih yang kita bisa pelajari gitu. Nah, peserta itu dapat mengamati link video yang sudah ditampilkan oleh guru yang di sini kita membahas mengenai senyawa. Yang kedua adalah sintaks mengenai mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Jadi setelah siswa itu sudah mengetahui nih kira-kira apakah masalah yang akan mereka bahas, akan mereka pelajari pada hari ini, langkah selanjutnya adalah mungkin guru itu dapat memberikan arahan atau mungkin ancer-ancer kira-kira yang harus mereka lakukan pada hari ini itu apa, bagaimana sih pengolahan data, analisis data mereka mengenai materi tentang senyawa. Yang ketiga adalah membimbing penyelidikan individu atau kelompok, karena di sini ada tugas kelompok, jadi mereka secara berkelompok menganalisis data, ya kan, memberikan mencari sumber-sumber data yang mungkin ada gitu. Jadi mungkin mereka bisa memberikan memperoleh informasi dari internet atau mungkin sumber buku atau media lain sebagainya. Nah, di sini peserta itu bekerja sama, bergotong royong untuk menyelesaikan nih masalah dari video pembelajaran yang sudah ditampilkan di awal tadi. Dan yang keempat adalah mengembangkan dari penyajian hasil. Jadi dari hasil-hasil mereka ini, guru bisa datang nih satu persatu ke meja kelompok mereka. Kira-kira apakah ada yang masih kurang atau enggak. Nah, guru ini bisa menambahkan kira-kira jawaban dari mereka ini ada kurangnya atau bagaimana. Kalau seandainya ada, mungkin bisa ditambahkan atau mengembangkan dari hasil mereka. Dan yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Jadi setelah peserta didik sudah mengidentifikasi nih PBL dari materi senyawa, mereka mempresentasikan nih satu persatu per kelompok ke depan. Nah, mereka bisa sharing, mengkolaborasi jawaban mereka ada salah atau benarnya atau bagaimana gitu. Dan dari masalah yang sudah mereka ambil, kira-kira ketika disimpulkan, ketika dijadikan suatu bola besar nih, apa yang mereka dapat pada pembelajaran hari ini. Dan tugas guru adalah mengevaluasi. Mungkin ketika ada jawaban mereka yang salah atau mungkin kurang tepat, guru bisa menambahkan jawabannya lebih benar lagi atau lebih tepat lagi.
Dan jangan lupa untuk memberikan apresiasi kepada siswa yang sudah mengerjakan pada hari ini. Walaupun itu jawabannya kurang atau mungkin masih ada yang salah, tetapi kita tetap sebagai guru kita harus memberikan apresiasi kepada peserta didik. Untuk kegiatan penutup hampir sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu dengan mengapresiasi. Nah, jawaban mereka benar atau salah, guru itu harus tetap memberikan apresiasi kepada seluruh siswa. Tujuannya apa? Agar peserta didik itu dapat lebih semangat lagi, lebih berkonsentrasi lagi, dan tidak berkecil hati ketika jawaban mereka ada yang masih salah. Yang kedua adalah memberikan soal post test. Kalau seandainya peserta didik melakukan soal post test, mereka akan dapat diukur nih kemampuannya. Mungkin apakah ada yang masih paham atau enggak pada materi hari ini mengenai senyawa. Yang ketiga adalah guru mengagendakan pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan selanjutnya itu mengenai apa. Nah, guru itu bisa menyiapkan materi tersebut agar siswa-siswanya itu lebih siap lagi mengenai pertemuan selanjutnya. Dan yang terakhir adalah guru meminta salah satu peserta didik untuk menyiapkan berdoa dan salam menutup kegiatan pada hari ini. Model pembelajaran PBL itu merupakan pendekatan yang berpusat pada siswa, di mana peserta didik itu dilibatkan secara aktif dalam pemecahan masalah secara kontekstual untuk membangun pemahaman konsep. Jadi di sini ketika peserta didik itu diberikan masalah secara langsung, mereka akan menganalisis, mengolah data dengan secara sendiri gitu. Makanya di sini mereka dikatakan secara aktif. Nah, model PBL ini juga mendorong pemahaman keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kolaborasi melalui aktivitas investigasi dan diskusi kelompok. Dengan adanya kelompok, di sini peserta didik bisa bertukar pikiran nih, bertukar jawaban antara jawabannya satu dengan jawaban siswa yang lainnya. Jadi mungkin di sini ilmu mereka kan juga akan bertambah begitu. Nah, selain itu, PBL juga membantu siswa mengaitkan pengetahuan yang diperoleh dengan kehidupan nyata, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Melalui proses ini, siswa tidak hanya memiliki materi saja, tetapi juga mampu mengembangkan keterampilan belajar, mandiri, dan komunikasi. Dengan demikian, penerapan model pembelajaran PBL juga dapat meningkatkan pemahaman konsep, keterampilan berpikir tingkat tinggi, serta motivasi belajar siswa. Demikian materi singkat yang sudah saya sampaikan dan semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang sudah saya ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.